Di tengah kekacauan pasca kepergian Ruben Amorim, Manchester United akhirnya dapat satu hal yang bisa bikin fans sedikit bernapas. Bukan soal taktik, bukan soal manajer baru, tapi soal dua nama yang selama ini hilang dari jantung permainan tim, Bruno Fernandes dan Mason Mount. Setelah Ruben Amorim resmi angkat kaki dari Old Trafford, situasi di internal Manchester United jelas belum stabil. Tim masuk ke fase transisi yang sensitif, dan untuk laga tandang ke Turf Moor melawan Burnley, Darren Fletcher dipercaya memegang kendali. Bukan sebagai manajer tetap, tapi sebagai figur internal yang dianggap paling aman untuk menjaga ruang ganti tetap utuh. Dan disitulah kabar penting mulai muncul. Dalam konferensi pers di Carrington, Fletcher akhirnya menyampaikan sesuatu yang ditunggu-tunggu fans. Manchester United berharap Bruno Fernandes dan Mason Mount sudah bisa kembali ke skuad untuk laga melawan Burnley. Fletcher menjelaskan bahwa sebenarnya kedua pemain ini sudah sangat ingin tampil saat melawan Leeds. Mereka mendorong diri mereka sendiri untuk main, tapi keputusan klub jelas, mereka belum sepenuhnya siap. Bukan karena kemauan, tapi karena kondisi fisik. Kebalinya, Bruno dan Mount bukan berarti langsung tancap gas penuh. Fletcher menegaskan bahwa menit bermain mereka akan dibatasi, dikelola dengan ketat. Alasannya jelas, karena setelah Burnley, United masih punya laga FA Cup melawan Brighton di akhir pekan. Klub nggak mau ambil risiko, terutama di kondisi skuad yang lagi rapuh. Tapi satu hal penting, mereka sudah kembali berlatih, dan itu sendiri sudah jadi sinyal besar. Fletcher nggak ragu menyebut ini sebagai kabar besar. Mason Mount disebut sedang dalam performa yang sangat bagus. Sementara Bruno, menurut Fletcher bahkan nggak perlu banyak dijelaskan. Dia kapten, dia pemimpin, dia pusat emosi dan arah permainan tim. Ketersediaan dua pemain ini bukan cuma penting buat starting 11, tapi juga buat mental tim. Dan buat fans yang selama ini nonton United dengan setengah harapan. Meski ada kabar baik, masalah MU belum selesai. Di lini belakang, Matthijs de Ligt dan Harry Maguire masih cedera. Kobbie Mainoo juga belum bisa diturunkan. Belum lagi absennya beberapa pemain karena tugas internasional. Mazraoui dan Mbeumo masih berlaga di Piala Afrika. Ahmad juga sedang membela Pantai Gading. Artinya, kedalaman skuad tetap jadi isu serius. Satu nama lain yang disorot adalah Joshua Zirkzee. Dia tampil cukup menjanjikan saat masuk sebagai pemain pengganti di laga melawan Leeds. Perubahan yang terjadi saat itu, masuknya Leny Yoro, jadi satu-satunya rotasi dari tim yang sebelumnya ditahan imbang Wolves. Detail kecil, tapi penting untuk melihat arah keputusan staf pelatih saat ini. Manchester United mungkin belum sepenuhnya keluar dari badai. Manajer sudah pergi, struktur masih beradaptasi, cedera belum selesai. Tapi kembalinya Bruno Fernandes dan Mason Mount, meski dengan menit terbatas, adalah sinyal bahwa tim ini belum menyerah. Dan untuk sekarang, itu mungkin sudah cukup untuk bikin United tetap hidup di tengah ketidakpastian.